Teman, kadang kita ngerasa capek, tapi bukan capek badan, capeknya tuh dari dalam. Dada terasa sempit gitu, pikiran tuh muter terus, diri sendiri kayak nggak bisa diam, tapi juga nggak bisa tenang. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu, lagi pengen berubah, tapi tiba-tiba kepikiran, kayak terlintas aja, buat apa sih? Kamu bisa apa sih? Nggak akan ada yang berubah. Lagi semangat ibadah, tiba-tiba tuh kayak ngerasa, kamu sok suci banget sih. Ntar juga balik lagi ke setelan awal, ntar juga balik lagi kayak dulu. Itu bukan cuma pikiran biasa, teman-teman. Itu bisikan jahat. Dan Allah sudah kasih tahu kita lewat surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya, teman-teman? Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Perhatikan, surah ini dimulai dengan perintah langsung. Katakanlah, aku berlindung. Ini bukan kalimat puitis, ini instruksi darurat. Karena Allah tahu kita butuh perlindungan dan tempat berlindung terbaik. Bukan ke teman, bukan ke hiburan, atau bukan ke pelarian, tapi ke Rabb An-Nas, yaitu Tuhan semua manusia, yaitu apa? Allah yang menciptakanmu, yang rawat kamu dari kecil, dari rahim, yang ngerti isi hati kamu, yang gak pernah kamu ceritain ke siapapun itu. Allah yang ngerti kenapa kamu nangis di malam hari, dan Allah yang tahu kenapa kamu sedang berjuang meski pelan-pelan, ya. Kamu kalau capek, jangan cuma tidur. Kalau kamu takut, jangan cuma cari musik. Coba bilang, a'udzu birabbin nas. Ya Allah, aku berlindung padamu. Lalu lanjut ayat kedua, malikin nas, yaitu raja manusia. Allah itu bukan cuma Tuhan, teman-teman, tapi juga raja. Artinya Allah yang punya kuasa penuh, yang bisa angkat derajatmu kapanpun itu, yang bisa nolong kamu bahkan saat dunia nyerahin kamu. Kadang kita sibuk ngejar validasi dari orang lain, biar dianggap keren, biar dinotis, biar disukai, tapi semua itu mustahil, karena yang benar-benar berkuasa itu cuman Allah. Dia raja kita. Jadi kenapa kita lebih takut kehilangan followers daripada kehilangan ridhonya Allah, ya. Ilahin nas, itu artinya sesembahan manusia. Setiap hati pasti menyembah sesuatu, ya. Setiap hati pasti menyembah sesuatu, entah itu cinta, terus popularitas, status, atau bahkan rasa sakit. Tapi Allah ngingatin kita, satu-satunya yang pantas disembah itu cuma Dia, cuma Allah. Bukan cinta yang belum halal, bukan mimpi duniawi yang bikin kita lupa akhirat, bukan standar sosial yang bikin kita minder. Kalau kamu ngerasa lelah ngejar validasi orang, mungkin kamu udah terlalu jauh dari ilah yang sejati. Yuk balik, karena menyembah Allah itu bikin tenang, bukan stres. Min syarril waswasil khannas. Apa artinya? Dari kejahatan pembisik yang bersembunyi. Nah, ini bagian penting. Musuh kita itu ternyata pembisik, nggak kelihatan, tapi kerjanya konsisten, ngebisikin kejahatan, keraguan, ketakutan, pesimis, overthinking. Dan dia jahatnya bukan terang-terangan, tapi sembunyi, masuk pelan-pelan. Makanya kita kadang nggak sadar, tiba-tiba malas ibadah, tiba-tiba sensian, tiba-tiba insecure. Bisa jadi kita lagi diserang was-was. Makanya jangan remehin ayat ini. Ini pelindung dari musuh yang paling licik, yang gak
pakai senjata, tapi pakai bisikan. Lanjut ayat 5, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya yang membisikkan ke dalam dada manusia. Dia bisikkan langsung ke dada kita, ke hati kita, tempat semua keputusan besar yang dibuat. Ya, hati itu tempat semua keputusan besar dibuat. Dari situlah niat itu terbentuk. Dari situlah langkah itu dimulai. Kalau hati udah dikuasai bisikan setan, langkah kita pun bisa melenceng. Ya, langkah kita pun akan melenceng. Maka penting banget jaga hati. Jangan biarin kosong. Jangan biarin jauh dari zikir. Ya, makanya selalu istighfar, selalu salawat, selalu zikir sama Allah. Karena setan paling suka hati yang kosong dari Allah. Zikir itu kayak alarm. Semakin sering kita nyebut nama Allah, semakin setan tuh sulit masuk, ya. Selanjutnya, dari golongan jin dan manusia. Itu bagian yang kadang bikin kita kaget. Karena ternyata bisikan itu bukan cuma dari jin, tapi juga dari manusia. Teman yang mengajak kamu jauh dari kebaikan, konten yang menormalisasikan dosa, ya, obrolan yang bikin kamu ragu sama hijrahmu sendiri. Bahkan kadang suara negatif itu datang dari diri kamu sendiri. Pikiran yang ngerendahin dirimu, yang nyuruh kamu nyerah, padahal kamu udah jauh melangkah, ya. Makanya selain hati-hati sama jin, hati-hati juga sama circle pertemananmu, sama konsumsi digitalmu. Karena musuh itu kadang nyamar jadi teman. Ya, jadi teman-teman, surah An-Nas itu pendek banget, tapi maknanya dalam banget. Isinya bukan cuma tentang minta perlindungan diri gangguan gaib, tapi juga perlindungan dari sesuatu yang lebih halus, lebih licik, dan lebih dekat, yaitu bisikan di dalam dada. Bisikan itu bisa muncul kapan aja, saat kamu sendirian, saat kamu gagal, saat kamu mulai taat, saat kamu udah capek, dan satu-satunya yang bisa menolong kamu adalah Allah. Makanya baca surah An-Nas setiap hari. Jadikan dia tameng, karena hidup kita bukan soal lawan yang kelihatan, tapi soal jaga hati dari serangan yang gak ada di kasat mata. Ya teman-teman, kadang yang paling menyakitkan itu bukan bentakan, tapi bisikan yang pelan. Dan kadang yang paling kuat bukan tangan, tapi hati yang terus berlindung kepada Allah. Surah An-Nas itu doa yang pendek, tapi perisai yang besar untuk hatimu di zaman yang penuh bisikan.